Halo, balik lagi bersama Ciki Pau dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan bagaimana cara memilih game NFT free to play yang ramah bagi free player ya. Kalau aku sendiri ada beberapa kriteria sebelum merekomendasikan kepada teman-teman ya. Tapi kali ini aku khusus ngebahas dari game NFT free to play yang dikeluarkan oleh Wimix ya, karena Wimix adalah satu-satunya portal game NFT free to play terbesar saat ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk kriteria pertama, kita langsung aja untuk kriteria pertama, aku paling benci namanya game NFT yang ada presale ya. Aku ambil contoh kasus yaitu Rise of Star, di mana mereka mengadakan presale di awal, di mana para calon player itu akan mendapatkan pesawat di mana mendapatkan keuntungan ya. Dan yang perlu kalian ketahui adalah orang yang memberi presale itu memiliki hitungan ya. Mereka memiliki hitungan untuk balik modalnya kapan dan berapa modal yang mereka keluarkan seperti itu ya. Kemudian game NFT free to play yang mengadakan presale itu kubilang kurang modal ya. Kubilang kurang modal seperti itu ya. Jadi aku tidak merekomendasikan. Kalau aku sendiri, aku tidak merekomendasikan game-game yang ada presale-nya, karena orang yang main di situ udah pasti konsep gamenya bakal hilang ya. Konsep gamenya bakal hilang. Orang hanya berpikiran instan di dalam game tersebut untuk menghasilkan pundi-pundi cuan ya. Nah, salah satu game yang sebelumnya mau mengadakan presale kemudian membatalkan presale-nya yaitu adalah Dark Eden ya. Mungkin kalian tahu Dark Eden ini rencananya sebelumnya itu eh bakal mengadakan presale ya, presale, tapi saat dia melakukan peluncuran presale tersebut di cancel ya. Presale tersebut di cancel dan dia membuat statement yang aku baca ini, NFT limited sale event cancel, dan dia mengatakan bahwa semua item nantinya bakal bisa didapatkan di dalam game ya. Jadi nggak mesti beli presale biar sirkulasi gamenya tetap berjalan. Karena kalau semua player tujuannya cuma cuan, siapa yang mau beli ya? Jadi di game NFT itu yang perlu kalian ketahui adalah walaupun kamu banyak koinnya, tapi kalau tidak ada yang beli ya buat apa? Seperti itu ya. Jadi sirkulasi game ini tetap mesti terjaga biar ada pembelinya ya. Karena kalau semua jadi petani siapa yang beli coy? Iya kan? Seperti itu. Oke, untuk yang kedua adalah yang kulihat dari komunitas ya. Kenapa komunitas itu penting ya? Komunitas itu penting. Makanya di sini beberapa game yang aku bakal aku kasih lihat itu mereka menyediakan link Discord biar kita tahu berapa besar komunitas yang ada di dalam game tersebut. Wow, kenapa ini? Sebentar kita buka Discord kita dulu. Kita refresh. Jadi yang seperti aku bilang sebelumnya bahwa namanya game NFT itu tergantung dari besarnya komunitas ya. Jadi kalian bisa memprediksi berapa lama game itu bertahan dari besarnya komunitas, baik itu dari Discordnya, dari komunitas di Facebook. Kalian bisa lihat antusias playernya itu, kalian bisa memprediksi berapa lama game tersebut berjalan ya. Jadi aku bakal kasih lihat itu kenapa pentingnya kalian masuk ke Discordnya buat melihat berapa besar komunitasnya ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa lihat komunitasnya berapa banyak yang aktif, kemudian bagaimana mereka berdiskusi itu juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi keaktifan biar game tersebut tidak jadi apa ya? Tidak jadi silent rider ya. Maksudnya jadi orang hanya membaca, tidak ada diskusi di dalam game tersebut. Itu yang bahaya ya. Karena kalau semuanya diam-diaman, tidak ada pembahasan ya bakal jadi aneh. Ya, jadi kalian bisa ngelihat di sini kalau misalnya kalian nggak tahu jumlah komunitasnya di Discord officialnya berapa, kalian bisa ketik aja misalnya seperti ini, kalian ketik karena di dalam servernya ini kan tidak ada jumlah membernya. Kalian bisa cek aja misalnya Rose, kalian ketik
atau Rise of Stars. Nah, kalian bisa lihat di sini jumlah membernya ada 10.000 member dan 1.000 online. Nah, jadi kalian bisa lihat antusias dari para member ya. Kalian bisa lihat untuk game-game yang bakal launching ya. Kemudian misalnya kalian mau cari Mirror, kalian bisa lihat ini komunitasnya 244.000 member dan yang online 27. Walaupun itu nggak semuanya main ya, nggak semuanya main, tapi kalian bisa lihat antusias dari para member ya. Walaupun mereka main atau tidak, tapi kalian bisa melihat antusiasnya untuk join ke official Discord-nya seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah ngecek developer ya. Siapa sih developernya? Nah, misalnya kita kasih contoh misalnya game yang baru muncul, For Gods ya, For Gods. For Gods itu siapa developernya? Sorry, agak koneksinya agak ini. Jadi kalian bisa lihat misalnya kayak Tik ya. Tik ini kalian bisa lihat developernya siapa, itu kalian scroll aja, kalian buka websitenya, kalian scroll ke paling bawah. Nah, ini kalian bakal menemukan nama developernya. Jadi tidak semua game yang ada di Wimix itu dibuat oleh Wimed ya. Tidak semua game Wimix itu dibuat oleh Wimed ya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah Wimix dan Wimed itu berbeda. Jadi Wimix itu adalah divisi blockchainnya, sedangkan Wimed adalah divisi game studionya ya, itu berbeda. Tapi tetap dalam satu grup Wimed ya, tetap dalam satu grup Wimed ya. Jadi Wimix sama Wimed itu berbeda divisi tapi masih dalam satu grup seperti itu. Jadi semua game yang muncul di Wimix ini bukan game yang dibuat oleh Wimed ya, bukan game misalnya kayak Mirror, ini game yang dibuat oleh Wimed Studio. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian buka websitenya, kalian klik gambarnya, kalian buka websitenya, scroll ke paling bawah, itu kalian bakal ngeliat nama developernya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak pernah dengar, ih siapa Tigon Mobile. Nah, kalian tinggal googling aja. Kalian tinggal googling Tigon Mobile. Nah, di sini kalian bisa lihat alamat websitenya. Kalian bisa lihat alamat websitenya. Di sini ada Tigon Mobile. Kalian bisa lihat reputasi atau history game apa aja yang udah dibuat oleh Tigon Mobile ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita buka websitenya Tigon Mobile. Mereka tidak ada game-game yang lain yang pernah dibuat. Jadi memang mereka hanya mengandalkan Yulgang aja ya, cuma Yulgang. Tidak ada game lain untuk saat ini untuk di Tigon Mobile-nya. Atau kalian kalau mau lebih rinci lihat history gamenya, apa yang aja yang udah dibuat, kalian bisa mendalami dengan melakukan pencarian di Google ya. Untuk Forgot sendiri, game yang baru rilis itu kalian bisa lihat itu namanya stormgames.co.ltd ya. Kalian tinggal googling aja, kalian cari apa aja game yang udah dibuat. Karena gini, kenapa mesti developer ini kalian mesti ketahui. Jadi dengan kalian mengetahui siapa developernya, kalian bisa tahu reputasi dari developer tersebut, bagaimana mereka mempackage sebuah game, bagaimana mereka memaintain sebuah game, dan bagaimana mereka melayani para customer ya, atau para player pemain game tersebut. Nah, jadi di sini juga udah ada websitenya dan aku tidak menemukan informasi apapun game yang udah Storm Games buat. Jadi cuma Forgot doang ya. Mereka tidak ada reputasi apapun. Nah, kemudian misalnya dari sekian game ini malah yang saat ini sebenarnya kalau dari developer yang selain dari Wimed ya, selain dari Wimed yang menjadi pertimbangan adalah Joy City ya. Joy City karena aku udah main di gamenya Joy City. Joy City sendiri merupakan kita kasih Crypto Ball ya. Mungkin kalian berpikir bahwa Crypto Ball ini game yang aneh ya, tapi untuk saat ini Crypto Ball harganya itu cukup stabil ya, cukup stabil. Nah, di sini juga kalian bisa lihat game-game apa aja yang udah dibuat oleh Joy City. Kemudian kalian bisa lagi googling siapa aja apa aja game yang udah dibuat Joy City seperti itu. Nah, dari sini juga kalian bisa menentukan
bisa menentukan atau memprediksi, wah ini gamenya gak ramah nih bagi free player karena developernya ini ya, developernya A atau karena developernya B. Nah seperti itu. Jadi kalian bisa nentuin melalui dari developernya ya, karena kita ketahui beberapa developer itu tidak ramah bagi free player ya. Contoh kasusnya adalah kita ketahui adalah game NFT The Labyrinth of Ragnarok. Ragnarok Labyrinth NFT itu tidak ramah bagi free player ya, tidak ramah bagi free player, tidak ramah bagi free player karena eh, material atau koin yang didapatkan di dalam game itu tidak bisa digunakan tanpa kalian mesti membeli battle pass-nya on buff ya, battle pass on buff-nya. Jadi kalian mesti beli dulu baru kalian bisa gunakan. Jadi kalau kalian nggak mau smelt, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kalian mau menggunakan on buff-nya di dalam game Labyrinth NFT itu kalian mesti beli battle pass dulu. Nah itu nggak ramah bagi free player seperti itu ya. Atau mungkin kalian tahu kalau misalnya kayak di dalam game Mirror, di dalam game Mirror itu kalau misalnya Darksteel kalau misalnya pun kalian nggak mau smelt itu kalian masih bisa gunakan, bisa kalian fungsikan ya. Nah itu masuk ke dalam ekosistem dari koin tersebut ya. Jadi kalau di dalam game NFT tersebut kita bilang kok bukan koin ya, tapi material koinnya ya, apa ya dibilang ya, kita sebut aja koinnya aja lah ya. Jadi kalau misalnya koinnya di dalam game tersebut tidak berdampak besar atau tidak berfungsi dengan baik untuk misalnya untuk upgrade equipment atau untuk lain-lain, atau seperti di dalam game Gunship itu misalnya tidak terlalu dibutuhkan untuk upgrade bangunan di dalam game Gunship, maka ekosistemnya bakal jelek ya. Jadi orang bakal berpikir aku main game ini beli koinnya buat apa ya, beli koinnya buat apa ya. Jadi kalau nggak ada yang beli ya buat apa gitu, karena semakin dikit pembeli maka harga dari koin game tersebut bakal semakin anjlok ya. Contohnya aja misalnya Mirror yang kita ketahuin ya, Mirror yang kita ketahuin. Nah, Mirror adalah contoh kasus di mana ekosistemnya sangat baik ya, sangat baik. Makanya walaupun dibilang harganya turun naik tapi dia stabil ya, stabil, sirkulasinya stabil. Jadi di Mirror sendiri kalian ketahui bahwa ekosistem atau penggunaan dari Darksteel-nya, Darksteel itu material yang bisa ditukarkan menjadi koin NFT ya, koin kriptonya seperti itu. Nah, penggunaan Darksteel sendiri di dalam game Mirror itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau beli ya kalian mesti nambang ya. Tapi kalau kalian mau cepat progres, kalian beli koinnya, kemudian kalian dapatkan Darksteel ya. Jadi ekosistem koin kripto di dalam game Mirror ini sangat baik ya. Sampai detik ini Mirror masih yang kuacungin jempol untuk ekosistemnya. Walaupun ada potensi kalau ku bilang seperti game Gunship kemudian CryptoBall yang sebenarnya CryptoBall ini banyak direkomendasikan oleh beberapa teman ya, karena ekosistemnya yang cukup baik ya. Nah kemudian kalau kalian lihat di game baru seperti Forgotten ya, seperti game Forgotten itu gamenya kalian ketahui bahwa kalau kalian mau smelt itu mesti pakai tiket anjir ya. Itu mau smelt aja mesti pakai tiket. Di Mirror itu mau smelt nggak ada pakai tiketan, nggak ada pakai tiket ya. Jadi dia membatasi player untuk melakukan smelt itu dengan menggunakan tiket smelt, dan itu nggak ramah bagi free player yang mungkin memang mau jadi petani ya. Aku tidak menyalahkan petani ya. Jadi itu bakal menjadi kendala, apalagi kita tahu nambangnya Forgotten ini hanya di satu tempat dan itu bisa PK-PK-an ya. Jadi ya itu mungkin jadi tidak ramah bagi free player, apalagi mapnya bisa PK. Padahal kalau di Mirror sendiri, kalau kalian tahu di game Mirror itu dia ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu tidak bisa di PK. Jadi yang free player yang mau jadi petani itu tetap hidup ya. Jadi ekosistemnya antara free player dan
orang-orang yang punya power gede itu tetap balance ya, tetap balance seperti itu. Nah, itu yang mesti dijaga ya. Jadi Mirror ini tetap ekosistem terbaik untuk saat ini menurutku ya. Jadi Forgot ini agak agak susah ya untuk ininya, kalau aku bilang ya untuk free player ya dia tidak ramah free player ya. Tapi ya balik lagi ke developernya mungkin punya pertimbangan. Jangan sampai apa namanya, orang itu ngelos ya. Ngelos itu maksudnya nge-smelt semua jadi petani semua. Nah, berarti kan sebenarnya kalau misalnya dia berpikiran dia atau takut para player itu eh jadi petani semua, berarti ada yang salah dengan gamenya ya. Seperti itu. Nah, sedangkan Wimix sendiri kita ketahui bahwa mereka ngelos kan di Wimix itu mereka benar-benar ngelos ya. Lu Kalian mau jadi petani ya silahkan ya, mau jadi petani mau jadi pemain serius itu dipersilahkan di game Wimix ya. Sirkulasinya atau ekosistemnya di game Wimix ini cukup baik untuk kriptonya, cukup baik ya, untuk koin kriptonya cukup baik. Jadi itulah 4 kriteria yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian ya. Tadi pertama, di mana ada presale. Aku paling benci dengan game NFT yang katanya free to play tapi ada presale ya. Kemudian dari besarnya komunitas itu bisa kalian lihat, kalian masuk ke websitenya, kemudian kalian join Discordnya, kalian lihat Twitternya, kalian lihat Facebooknya. Kemudian yang ketiga adalah di developernya. Developernya siapa? Karena dari developer kalian bisa melihat rekam jejak eh, dari developer tersebut. Apakah developernya yang kita ketahui seperti terlalu mencari cuan atau tidak ya? Karena walaupun dibilang free to play, tapi kalau tidak ramah free player, nah biasanya yang free player ini malas ya. Yang mau jadi petani ini malas seperti itu. Kemudian di ekosistem maksudnya di sini itu tadi seperti aku bilang bahwa kalau kayak di game Mirror itu baik baik free player ataupun player yang memang progress, free player yang mau jadi petani itu tetap balance ya, tetap balance. Jadi tidak terjadi perbedaan ya, tidak terjadi perbedaan. Nah, kalau game misalnya jatuhnya dia hanya mengunggulkan para spender untuk mendapatkan cuan, nah itu udah nggak ramah bagi free player menurutku seperti itu ya. Jadi bagaimana untuk tahu game-game NFT Wimix yang bakal diluncurkan? Sebenarnya ada informasi yang lebih cepat dibanding dari Wimix-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian buka Wimix-nya, di sini ada announce, kalian klik aja. Nah, jadi kalian bisa lihat informasi-informasi tentang game-game yang bakal masuk ke Wimix, itu bisa lihat dari websitenya. Atau kalau kalian mau lebih cepat, kalian tinggal join Telegramnya Wimix Network ya. Sebentar aku kasih lihat. Nah, jadi kalian bisa ngelihat di sini informasi-informasi dari Wimix-nya. Jadi kalau kalian malas buka websitenya Wimix, kalian join aja ke Telegramnya. Kalian bisa lihat eh game-game Wimix yang bakal muncul ke depannya, dan kalian bisa menganalisa lebih dalam. Jadi misalnya seperti ini ada game Anipang Blast, ini kerjasama sama Wimix, walaupun memang belum muncul di aplikasinya, tapi kalian bisa mendapatkan informasi lebih cepat ya. Jadi di sini Wimix Team latest press release of Wimix onboarding Anipang Blast and Anipang Match by Wimed Play ya. Kemudian kalian bisa ya, di sini banyak banget informasi-informasi mengenai Wimix bekerja dengan developer mana, kemudian game apa aja yang bakal muncul tuh bakal muncul di sini semua.
Oke, itu aja untuk informasi. Oh ya, satu lagi buat kalian yang mungkin mau cari profit instan ya, mau cari profit instan, kalian jatuhnya join ke official Telegram. Nanti kalian bakal ngeliat Wimix bakal mengumumkan game-game apa aja yang bakal rilis dalam waktu dekat, dan biasanya itu ada istilahnya namanya airdrop ya. Airdrop itu pembagian koin gratis, koin gratis. Mungkin para pemain koin micin mungkin udah terbiasa dengan istilah airdrop ya. Para pemain koin micin mungkin udah terbiasa dengan istilah airdrop. Tapi buat yang belum tahu, buat kalian mendapatkan koin-koin gratis tanpa mesti memainkan gamenya, ya kalian join aja ke Telegram. Nantinya bakal ada informasi update mengenai game yang bakal rilis. Nah, biasanya mereka bakal mengadakan airdrop ya. Jadi game yang mengadakan airdrop itu ada Gunship itu ngadain airdrop, Rise of Star ngadain airdrop, Yulga ngadain airdrop, Dark Eden ngadain airdrop, Cryptoball ini juga ngadain airdrop, Forgot juga ngadain airdrop ya. Airdrop itu bagi-bagi koin gratis ya. Itu ibaratnya marketing. Jadi marketing biar informasi dari game tersebut nyebar luas ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pemburu koin atau pemburu airdrop, ya kalian bisa dapetin koinnya secara gratis tanpa perlu nge-spend waktu yang cukup banyak di dalam game tersebut ya. Jadi kalau udah dapat koin airdropnya, kalian menang, kalian beruntung. Jadi tidak semuanya yang kalian ngikut airdrop itu bakal 100% dapat ya. Itu balik ke hoki-hokian ya, balik ke hoki-hokian kalian. Jadi kalau kalian gak dapat airdrop ya berarti kalian gak beruntung, seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian udah dapat koin airdrop ya langsung aja kalian jual, karena biasanya game-game yang baru muncul itu pasti ngadain airdrop, dan itu harga koinnya masih tinggi ya, masih pucuk lah dibilang ya, seperti itu. Jadi kalau kalian dapat koinnya langsung aja jual karena itu harga tertinggi biasanya, seperti itu. Oke, itu aja informasinya kali ini. Buat kalian yang mungkin sering bertanya bagaimana cara memilih game, bagaimana cara profit ya. Kalau profit di sini aku tidak bisa bilang secara pasti karena hitungan orang beda-beda. Kalau kalian tahu, kalau kayak di game Mirror itu kita ketahui bahwa banyak orang yang istilahnya itu perusahaan yang nge-spend ratusan juta untuk nguasain server ya. Jadi mereka main jangka panjang ya. Jadi mereka mengeluarkan modal di awal, kemudian mereka menikmatin hasilnya itu di belakang atau di kemudian hari ya. Nah, itu kalau memang spender, tapi buat yang ramah free player ya itu tadi untuk ekosistemnya yang perlu kalian ketahui ya. Di ekosistemnya di Mirror saat ini adalah ekosistem terbaik untuk game NFT ya. Ekosistemnya terbaik ya. Dibanding game-game lainnya ya, dibanding game-game lainnya. Oke, itu aja informasinya kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mungkin serius untuk menekuni dunia game NFT, ada baiknya untuk tetap analisa. Kalau kalian mau main cepat ya ikut airdrop, mainin gamenya seminggu 2 minggu, habis itu vakum ganti game ya, seperti itu aja rutinitasnya. Oke, itu aja dan sampai ketemu di video berikutnya.